Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita semua sehat pada hari yang berbahagia ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat dan seluruh pengikutnya. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, apakah Bapak dan Ibu sehat semuanya? Ya, Alhamdulillah sehat ya Bapak dan Ibu. Coba sekarang saya ingin tahu perasaan Bapak dan Ibu saat ini. Bapak dan Ibu mungkin bisa tunjukkan perasaannya melalui gambar emoji yang ada pada menu reaction. Disilakan. Wah, sudah ada ini. Buat Bu Ratna, penuh dengan cinta ya Bu ya. Alhamdulillah. Pak Ahmad masih bisa tertawa lebar. Kemudian ada Bu Evi dengan senyum manisnya. Ya, Bapak dan Ibu semua luar biasa ya semangatnya. Baik, pada kesempatan ini kita coba membahas tentang teknik penggalian data melalui telaah dokumen pada komponen manajemen sekolah madrasah. Tujuan kita mempelajari materi ini Bapak dan Ibu, yang pertama menemukan hal penting yang perlu dicermati oleh Bapak dan Ibu saat melakukan penggalian data melalui telaah dokumen, kemudian mengetahui kendala dan cara mengatasi kendala yang umum dialami oleh Bapak dan Ibu asesor, kemudian mengetahui cara mengenali keabsahan dokumen. Adapun alur kegiatan yang kita pelajari pada sesi ini Bapak dan Ibu, tentunya kita awali dengan membahas tugas pra PPDA yang sudah Bapak Ibu kerjakan, dilanjutkan dengan penjelasan singkat tentang hal penting dalam menelaah dokumen. Sebagai latihan, Bapak dan Ibu diberi tugas untuk menelaah dan menilai keabsahan dokumen yang diunggah oleh sekolah melalui Sispena. Tentunya hasil kerja Bapak dan Ibu akan dipresentasikan dan didiskusikan bersama di forum ini. Terakhir, Bapak dan Ibu diminta untuk melaksanakan refleksi melalui Google Classroom yang sudah disediakan. Baik, pada slide ini kita akan melihat tugas pra PPDA yang sudah Bapak Ibu kirimkan. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam tugas pra PPA, Bapak dan Ibu diminta membaca dan memahami nama-nama dokumen yang sudah ada dalam IASP 2020. Pada tabel, Bapak dan Ibu juga diminta untuk menuliskan hal penting yang perlu dicermati atau dicek, menuliskan kendala dan cara mengatasinya, serta cara mencermati keabsahan dokumen yang diunggah. Next. Nah, di sini kita akan melihat hasil kerja Bapak dan Ibu yang sudah kami rekap dari beberapa butir yang sudah kita bahas pada dokumen tertentu. Ternyata Bapak dan Ibu sepakat atau memiliki kendala yang sama ya. Demikian juga dengan cara mengidentifikasi keabsahan dokumennya. Nah, untuk butir 33. Nah, di sini ada Bu Erna. Bu Erna, bisa dengarkan saya, Ibu? Ya, menurut Ibu, apa hal penting yang perlu dicermati pada dokumen program atau kegiatan ekstrakurikuler? Di butir 33, Ibu. Ya, kalau cara mencermati keaslian atau keabsahan dokumen tersebut? Ya, tentunya kita perlu cross-check lagi ya, Bu ya. Ya, entah itu kepada kepala sekolahnya, kepada guru-gurunya, atau bahkan kepada siswa-siswa yang ada di sekolah tersebut. Baik, sekarang kita akan coba lihat beberapa definisi dari dokumen itu sendiri. Ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dokumen itu diartikan sebagai surat yang tertulis atau tercetak yang dapat dipakai sebagai bukti keterangan. Ya. Sementara menurut Kamus Oxford, itu mendefinisikan dokumen itu sebagai merekam sesuatu dalam bentuk tertulis, fotografi, atau lainnya. Bapak dan Ibu sebagai asesor, tentunya Bapak dan Ibu sudah
melaksanakan visitasi di beberapa sekolah. Ya. Terkait dengan dokumen akreditasi, Bapak dan Ibu sudah cukup berpengalaman ya. Berbagai bentuk dan ragam dokumen yang disajikan sekolah atau madrasah sudah Bapak Ibu temukan, mungkin baik itu dokumen yang sesuai, dokumen yang asli atau dokumen yang sah, maupun dokumen-dokumen yang tidak sesuai. Ya, mungkin oleh sekolah atau madrasah dokumen yang diminta lain dan malah yang diunggah juga lain ya Bapak Ibu ya. Nah, namun demikian di sini saya juga coba kemukakan beberapa hal yang perlu Bapak Ibu perhatikan saat melakukan penggalian data melalui telaah dokumen. Yaitu yang pertama, mengunduh dan membaca dokumen yang diunggah oleh pihak sekolah atau madrasah pada siswena. Dan kemudian mengecek keaslian antara dokumen yang tersedia dan dokumen yang diperlukan. Berikutnya, Bapak dan Ibu, kita coba lihat beberapa dokumen yang harus ditelaah pada saat Bapak dan Ibu melakukan visitasi di sekolah sasaran. Bapak dan Ibu, hal yang penting yang perlu Bapak Ibu ingat adalah dokumen yang diberikan tidak hanya memenuhi ketersediaannya, tetapi juga harus memenuhi keabsahannya. Seperti dokumen pada program ekstrakurikuler yang diunggah oleh Min 27 Aceh Besar berikut. Ya, pada dokumen ini hal penting yang perlu dicermati di sini adalah keterlibatan guru dalam program ekstrakurikuler ini. Nah, kita lihat di sini pada dokumen ini adanya kolom yang menuliskan nama guru pembimbing, ya, ada juga guru pendamping. Nah, di sini ada juga nama-nama siswa sebagai peserta yang dibina sesuai dengan bidang bakat minatnya. Hal lain yang perlu kita cermati pada dokumen ini adalah keterangan waktu pelaksanaan kegiatan serta pengesahan oleh kepala sekolah. Berikutnya, Bapak dan Ibu, dokumen rapat penyusunan RAPBS ini juga milik Min 27 Aceh Besar. Jadi, beberapa hal penting yang perlu kita cermati pada dokumen ini antara lain kapan dokumen ini dilaksanakan. Ya, di dokumen ini ada tertulis tanggal pelaksanaannya ya. Kemudian siapa saja yang terlibat atau hadir dalam rapat tersebut. Kemudian apa saja yang dibahas. Nah, tentu di sini di agenda rapatnya ya ada tertulis hal-hal apa saja yang dibahas serta kesimpulan rapat. Nah, ini dokumen yang diunggahnya. Nah, Bapak dan Ibu, setelah membahas beberapa hal penting yang perlu dicermati dari suatu dokumen, kemudian cara menguji keaslian atau keabsahannya, dan kita juga sudah menelaah beberapa contoh dokumen. Nah, sekarang saatnya Bapak dan Ibu melakukan latihan. Di sini Bapak dan Ibu melaksanakan tugas mandiri yang sifatnya individual, ya, tentunya sesuai dengan petunjuk yang ditetapkan. Nah, ini petunjuknya Bapak dan Ibu. Yang pertama, Bapak dan Ibu harus login ke Siswena sekolah ya, dengan menggunakan username dan passwordnya 50703123. Kemudian Bapak dan Ibu yang namanya ada pada urutan nomor 1 di absen, Bapak dan Ibu mendownload ya, mengambil dokumen yang ada pada butir 23. Bapak dan Ibu yang di urutan absen 2 mendownload dokumen yang ada di butir 24 dan seterusnya. Untuk menyelesaikan tugas ini Bapak dan Ibu diberi waktu 15 menit ya. Dan langkah-langkah untuk mengerjakan tugas ini Bapak dan Ibu seperti saya sampaikan tadi, Bapak dan Ibu harus login dengan menggunakan username dan password 5070213123. Kemudian Bapak dan Ibu unduh dokumen yang ada di butir yang menjadi tanggung jawab Bapak dan Ibu. Kemudian baca dokumen dan mencermati hal penting dalam dokumen tersebut. Kemudian cek keabsahan dokumen, tulis deskripsi
apa yang Bapak Ibu temukan. Tapi ingat Bapak dan Ibu, tugas ini harus Bapak Ibu selesaikan dalam waktu 15 menit. Disilakan Bapak dan Ibu. Baik, Bapak dan Ibu, 15 menit sudah berlalu. Kemudian tiba saatnya Bapak dan Ibu mempresentasikan hasil kerjanya. Ya, tentunya semua sudah siap ya Bapak dan Ibu ya. Ya, kita berikan kesempatan yang pertama kepada Bu Evi untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Bu Evi, bisa dengarkan saya, Ibu? Ya, silakan Ibu. Ya, selesai sudah. Kita berikan aplaus yang meriah kepada Bu Evi yang telah memaparkan hasil kerjanya. Terima kasih, Ibu. Bapak dan Ibu, dengan berakhirnya presentasi Ibu Evi tadi, maka untuk presentasi kita pada di sini. Kemudian pada bagian akhir sesi ini, Bapak dan Ibu harus mengisi form refleksi yang sudah disediakan di Google Classroom. Nah, ini ada 3 pertanyaan yang harus Bapak Ibu isi di sini. Disilakan. Dan dengan berakhirnya refleksi ini, maka berakhir pula sesi ini. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.